kayak jarang banget aplikasi yang emang base-nya itu dari lokasi gitu loh. Jadi dari lokasi terus kita tuh bisa kayak mengembangkan entah itu cerita, terus kita mau experience apapun di sana tuh bisa kita share gitu loh. Nah, ini juga cocok banget untuk orang-orang yang emang suka WFH misalnya, WFA misalnya gitu ya, kerja sama teman-teman di kafe atau di mana. Nah, ini salah satu hal yang menurutku sangat-sangat bermanfaat sih untuk di era sekarang. Ternyata spasial tuh benar-benar kayak bukan hanya sekedar tentang lokasi aja, tapi jauh lebih dari itu. Dan ternyata bisa berhubungan juga sama bisnis. Terus ada lagi cara buat bisa ngedapetin uang di zaman yang serba susah ini. Wow, apakah itu? Hai guys, dunia udah makin kacau nih dengan kondisi perang, tapi kita tetap harus bertahan hidup. Apa maksudnya? Nih, ada aplikasi dari Mapit, jadi aplikasi ini bisa menghubungkan kalian dengan aktivitas dan cerita di sekitar kalian. Kalian tinggal download aplikasi ini di App Store ataupun di Play Store. Dan jangan lupa di aplikasi ini ada misi-misi yang bisa bikin kalian dapetin uang langsung untuk bisa beli makan, untuk bisa beli minum, dan untuk semuanya. Bukan karena kita butuh uang, karena kita butuh bertahan hidup. Oke, download sekarang. Jangan lupa. Mapit Apps ya. Selamat datang di Connected Talks episode 5. Ya, hari ini saya nggak lagi sama Hadi, karena Hadi kebetulan lagi flu. Ya, daripada saya ngomong sama dia nanti saya ketularan flu ya. Dan memang topiknya lebih relate sama namanya apa nih? Teh apa Mbak? Wina aja. Wina, oh ya, Wina. Nah, jadi buat teman-teman semua, kita tuh tahu ya kalau misalkan Mapit itu punya Mapit Apps. Nah, selama ini orang yang berada di belakang semua activation buat komunitas itu adalah Wina. Ya, Win. Ya. Halo, bagus. Ya, halo. Jadi kita sekarang lebih mau pertama sih gini sih, Win. Kemarin itu ketemu sama salah satu user gitu ya. Terus dia tuh mau referral ke orang lain gitu. Terus aku tanya ya, kenapa mau referral gitu, kenapa mau referensiin gitu. Terus kata dia, karena aplikasinya bermanfaat gitu buat temennya yang memang kerjanya suka keluar mulu gitu. Kebetulan dia kerja sebagai sales di sebuah perusahaan garmen lah gitu. Nah jadi pas gitu bilang, tapi om bisa nggak dibikin tutorialnya gitu ya. Terus pas kemarin kepikiran, nih kayaknya gampangan kita langsung bikin tutorial di podcast aja lah gitu, biar orang tahu sebenarnya fungsinya itu buat apa sih gitu aplikasi ini. Nah, mungkin Win boleh cerita nggak sih experience kamu ketika mendengar tentang Mapit Apps yang kita kembangin gitu kan, ini udah hampir berapa bulan lah ya. Nah, menurut kamu tuh Mapit Apps tuh apa, fungsinya buat apa, terus apa sih sebetulnya yang bisa orang-orang luar sana itu dapetin dari aplikasi ini? Oke. Sejujurnya selama aku coba dan pakai Mapit Apps tuh unik sih. Jadi itu adalah hal pertama yang emang aku rasakan karena kayak jarang banget aplikasi yang emang base-nya itu dari lokasi gitu loh. Jadi dari lokasi terus kita tuh bisa kayak mengembangkan entah itu cerita, terus kita mau experience apapun di sana tuh bisa kita share gitu loh. Dan seneng itu bisa di-share ke sesama orang-orang yang emang tertarik sama hal-hal yang berbau dengan entah itu ilmu spasial atau mungkin khususnya lokasi gitu. Jadi benar-benar kayak yang kan kalau kita pakai aplikasi-aplikasi yang lain ya udah kita upload gambar, upload video, mungkin tujuannya lain gitu ya, kayak nggak ada hal-hal yang berbau lokasi. Tapi kalau di sini tuh justru lokasi itu hal yang utama kayak gitu. Entah kita mau posting foto, posting notes, posting video atau apapun itu, tapi kita tuh mengutamakan di mana sih dia nge-upload foto-foto itu, cerita-cerita itu. Apakah ada suatu cerita yang emang entah itu legenda atau apa gitu ya dari lokasi itu, dan itu tuh bisa di-share di Mapit Apps kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi menurut aku itu salah satu hal yang emang unik dan baru. Karena menurutku sesuatu hal yang unik itu akan jauh lebih baik dibandingkan emang yang lebih baik gitu. Jadi sesuatu ulangi di mana? Jadi sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang unik itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oh, menarik buat Tapi itu aku ambil dari kata-katanya Panji gitu. Aku bilang kamu bikin quote sendiri. Oke. Nah, tapi gini Win, kan kamu tadi sempat mention spasial ya. Selama ini kan kalau aku jelasin spasial mungkin aku terlalu teknikal ya. Kalau dari perspektif kamu sebagai orang, kamu backgroundnya apa? Aku teknik telekomunikasi. Telekomunikasi dari kampus?
Telkom. Telkom. Jadi anak Telkom nih ya. Jadi Kak Wina ini dia teknik telekomunikasi itu mempelajari Tentang programming sebetulnya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau menurut kamu spasial itu apa sih gitu? Jujur awal dengar spasial tuh kayak apa ya, itu kayak sesuatu yang benar-benar kayak asing banget untuk aku sendiri, karena emang kalau dari programming kan kita pasti ngomongnya tentang teknologi aja gitu kan, kayak mungkin basicnya tentang bisnis pun bisa, tapi ini tuh spesifik tentang ilmu spasial dan itu sesuatu yang emang baru banget untuk aku sendiri gitu. Jadi pas aku ngulik ke dalamnya, oh ternyata spasial tuh benar-benar kayak bukan hanya sekedar tentang lokasi aja, tapi jauh lebih dari itu, dan ternyata bisa berhubungan juga sama bisnis seperti itu. Kurang lebih yang aku pahami sejauh ini sih kayak gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi biar orang-orang luar sana kan soalnya perspektifnya beda-beda kan. Nah, cuman jadi semenjak aplikasi ini kita deploy ke App Store sama Play Store, jadi aplikasi Map itu sebetulnya ada di App Store dan di Play Store, bisa di-download gitu ya. Nah, kamu udah ngapain aja nih, Win? Terus mungkin boleh diceritain nggak apa sih sebetulnya, misalkan kayak kita kan punya community nih, mungkin kayak community kita tuh kayak gimana, terus deh gitu behavior mereka kayak gimana, terus mission apa sih sebetulnya lagi kamu jalankan gitu. Oke, ya bener banget, ini karena emang dari Mapit sendiri gitu ya, kita tuh emang udah ada beberapa individu yang emang sefrekuensi lah istilahnya gitu ya, bener-bener kayak mereka itu haus ilmu tentang hal-hal yang berbau dengan ilmu spasial, geospasial atau geologi dan lain sebagainya, yang emang benar-benar pengen belajar dan mencari teman yang sefrekuensi tadi. Nah, karena kita melihat ada kesempatan itu, jadi kita membentuk suatu komunitas, Mapit Community. Dan awalnya tuh kita cuman ngobrol kayak by chat aja gitu kan. Terus ya udah sharing-sharing aja, tapi kayaknya kita bisa melakukan sesuatu hal yang lebih dari cuman ngobrol-ngobrol, sharing-sharing aja. Nah, salah satunya dengan adanya event-event dari yang dilaksanakan di Mapit Apps ini gitu. Nah, dari yang sudah aku jalankan itu ada beberapa apa ya, program gitu. Dan ini tuh semuanya dilaksanakan di Mapit Apps, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belum download, kata aku sih download sekarang juga, karena kan tadi udah tersedia ya di App Store dan juga Play Store. Jadi itu dan itu free, jadi teman-teman bisa langsung download aja sekarang. Di situ nanti kita bakal langsung masuk ke grupnya. Grupnya itu namanya community, dan nanti dari community itu namanya Connected Future. Nah, di situ tuh semua member yang kenal sama Mapit dan tertarik sama ilmu spasial, geodesi, geologi dan lain sebagainya dari seluruh Indonesia terkumpul di situ. Nah, karena kita udah kumpul di situ, terus mau ngapain? Masa kita kayak cuman ngobrol-ngobrol aja gitu kan? Kayaknya kurang seru gitu. Nggak beda sama di WhatsApp lah ya. Betul, kayak apa ya, kayak kurang jus gitu, kayak kurang engage aja. Nah, akhirnya kita buat beberapa acara. Salah satunya itu yang udah pernah dibuat adalah Connected Weekend, Property Go, Pinang THR, Color Hunt gitu. Nah, ini tuh apa sih maksudnya? Ini tuh adalah kegiatan-kegiatan yang emang mayoritas kita jalankan saat weekend. Jadi teman-teman ya ini kayak selayaknya community ya, di mana kita tuh terhubung saat memang kita lagi ingin healing aja gitu. Karena kan ada komunitas baca buku, ada komunitas masak-masak yang emang benar-benar kita tuh suka. Nah, ini kita itu community yang emang tertarik dengan hal-hal lokasi. Nah, salah satu programnya misalnya itu adalah Connected Weekend. Connected Weekend ini adalah program pertama kali yang dibuat di Mapit Apps, di mana kita tuh sharing di setiap weekend ya, di hari Sabtu dan Minggu itu kegiatannya ngapain aja selama weekend itu, terus di-share ke Mapit Apps. Kayak nanti ngasih tahu, misalnya aku lagi ada kegiatan di Sumarekon misalnya kayak gitu. Di Sumarekon ini ada konser gratis nih, teman-teman kalau misalnya mau datang bisa ke sini, terus nanti dikasih tahu deh lokasi-lokasinya di mana. Nah, jadi kan kayak ada sesuatu apa ya, informasi yang bisa di-share di tempat tersebut kayak gitu. Terus kita bisa kayak ya udah sharing kepada orang-orang yang emang tertarik dengan lokasi, tapi ternyata ada informasi tambahan di sana, kurang lebih kayak gitu.
Nah, selain itu ada juga Propertigo. Nah, kalau Propertigo ini kayaknya mungkin akan sangat relate untuk teman-teman Gen Z Gen Z gitu Gen ya, Z. karena Sehat-sehat untuk kan. ya betul, sehat-sehat. Dan Propertigo ini tuh emang kalau aku lihat di internet tuh ada yang suka nyari-nyari rumah gitu, hunter cari rumah yang dijual kayak gitu. Nah itu sering aku lihat tuh di TikTok banyak, dan di sini ternyata di Mapit Apps juga ada. Nah jadi nanti teman-teman tuh bisa misalnya entah itu mau olahraga atau apa gitu ya, bisa sekalian kayak misalnya ada rumah dijual. Nah terus bisa langsung di post di Propertigo ini, terus nanti bisa di-share ke teman-teman yang ada di yang masuk ke community Connected Future. Nah, itu tuh nggak cuman buat properti yang kayak rumah dijual atau kos-kosan dijual atau kayak gitu aja, tapi mulai dari kantor, terus dari apa lagi Mas? Tempat usaha. Tempat usaha yang kayak gitu. Gudang. Betul, tanah. Gudang. Kayak gitu-gitu mulai dari yang dijual sampai yang disewa tuh ada gitu semuanya. Jadi nanti yang teman-teman community yang udah ngumpulin, yang udah ikutan, itu bisa ngecek bareng-bareng. Jadi kayak manfaatnya itu kerasa juga dari kita untuk kita kayak gitu. Tujuannya kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada Mapit Pinang THR. Nah di sini tuh sebetulnya ada singkatan gitu ya, Pinang THR. Di sini tuh Pinangnya sendiri itu ada dari kata pin. Nah pin ini tuh kita menyebutnya kita kalau thread atau Twitter gitu kan, nge-tweet kayak gitu. Nah kalau betul nge-post kayak gitu. Nah kalau di Mapit Apps sendiri itu sebutannya ngepin. Jadi kayak ngepin activity nih, nah gitu. Itu kayak bikin ngeposting gambar, ngeposting video kayak gitu. Atau ngepin status. Nah itu berarti kayak bikin story aja. Ngepin story ya Mas? Ngepin story, betul. Jadi ada dua, ada ngepin activity sama ngepin story. Nah kurang lebih seperti itu. Nanti tuh kayak kalau kemarin tuh ya sistemnya yang Pinang THR ini tuh yang paling banyak ngikutin atau update ngepin story atau ngepin activity, dia nanti akan jadi pemenangnya kayak gitu. Dan menurutku itu lumayan banget karena hadiahnya berapa Win? Hadiahnya itu ya teman-teman per minggunya itu 500.000 buat untuk 1 minggu. Buat berapa orang? Untuk 4 orang kemarin. 4 orang yang beruntung ya? Yang bukan yang beruntung, yang berusaha. Yang berusaha, iya betul. Karena kita benar-benar fair banget kan orangnya, betul. Bener, karena aku bener-bener kayak harus melihat, oh ini rules-nya tuh harus seperti ini sesuai dengan program yang lagi dijalankan itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi lumayan sih kata aku, 500.000 per minggu untuk 4 orang, kawan lagi. By the way, aku menang yang kemarin yang warna green gitu ya. Ini siapa aja boleh ikutan, bener-bener semuanya boleh ikutan. Keren banget kan kayak gitu. Nah yang terakhir ini tuh program ini tuh lagi dijalankan Mas. Ini tuh namanya Color Hunt Challenge. Pasti tahu juga kan teman-teman, kalau di Instagram atau di TikTok suka ada kayak color hunt, warna kuning, warna biru, warna hijau kayak gitu. Nah tapi kan biasanya kalau misalnya di sosmed lain itu ya udah kayak cuman seru-seruan aja. Nah tapi di sini kita ada challenge-nya. Semakin banyak kalian ngepin activity atau ngepin story di Mapit Apps, dia akan dapat reward-nya juga. Kurang lebih seperti itu. Menarik. Itu dia Mas. Nah jadi kalau kamu tadi jelasin programnya ya, nah aku sekarang mau jelasin gimana caranya gitu ya. Boleh. Jadi kemarin tuh sebetulnya ada user yang bingung sih, gimana sih cara pakai Mapit Apps-nya gitu. Nah ini aku sekarang lagi buka Mapit Apps di laptop aku, kebetulan bisa gitu ya. Jadi sebenarnya Mapit Apps ini dia bisa diinstal di App Store, di iOS maupun di Android. Tapi buat di iOS kebetulan bisa juga diinstal di iPad atau di laptop gitu. Nah ini di iOS. Nah jadi basically sebetulnya waktu masuk ke dalam apps-nya, jadi pertama sebelum masuk kalian mesti register dulu tentunya. Di situ masukin nomor WA, nanti ada OTP, termasuk kalian masukin nama username kalian. Jadi di Mapit username mungkin masih belum sebanyak kayak di sosmed lain. Jadi buruan cepet-cepet daftar biar kamu bisa punya username yang bagus gitu ya. Yang cantik gitu. Nah, terus kalau daftar WA-nya itu juga nggak pakai 0. Jadi langsung plus 2, misalkan 821 atau 812 atau apalah gitu. Jadi langsung aja. Nah, pas sudah masuk, kamu akan masuk ke tampilan seperti ini. Jadi di sini ada peta langsung gitu ya. Dan petanya itu di sini ada kayak foto-foto gitu. Nah, ini lokasi saya sekarang di sini nih. Nah, di sekitar sini bisa melihat ada beberapa activity, kayak contoh ini dari aku gitu.
Ini tentang apa, pemadam kebakaran ya. Jadi kalau misalnya kita buka lokasinya nanti kita bisa tahu lokasi di mana sih gitu. Nah, di dalam sini tentu aja kita bisa ngasih reaction juga ya, suka gitu. Atau misalkan bisa masukin komen juga. Nah, gimana sih caranya mendapatkan uang gitu ya, setiap weekend yang tadi 500.000 itu ya. Gimana caranya dapetin 500.000 setiap weekend tadi dengan ngikutin challenge-challenge yang dibikin sama Kawina. Nah, jadi pertama di sini kita klik plus gitu di depan gitu. Nah, ketika klik plus ini ada dua function. Pertama adalah pin story, kedua adalah pin activity ya. Jadi kalau misalkan kita pin story, sebetulnya ini kayak lagi bikin apa ya? Oh, saya lagi podcast gitu ya. Podcast sama Wina gitu. Nah, saya okein aja dia langsung muncul di peta kayak gitu. Jadi unik lah, maksudnya pengalaman baru lah gitu. Nah, bayangin kalau misalkan nanti di peta tuh ada banyak banget orang-orang nulis kayak gini gitu. Jadi kayak ya seru aja gitu. Nah, terus kedua kita bisa ngepin activity. Jadi kalau misalnya kita ngomongin activity di sini mesti masukin activity name-nya apa, description-nya apa, sama bisa masukin foto atau videonya gitu. Nah, kebetulan ini di Mac gitu, jadi nggak bisa ngepost activity gitu ya. Tapi basicnya harusnya ini semua milenial ataupun Gen Z harusnya bisa lah ya gitu. Ini Karena emang simple gampang banget. simple Betul. banget. Nah, di bawah sini ada beberapa fungsi, ada buat publik, berarti langsung semua orang ketika ngepost langsung tahu gitu. Atau private, nah ini biasanya kalau misalkan mau di dalam community aja. Atau misalkan ngedraft juga. Nah, jadi kedua function tadi bisa bikin kamu dapat uang gitu. Setiap minggunya 500.000 buat 4 orang gitu ya. Karena kita udah ngebudgetin untuk mengapresiasi mereka yang mau mencoba peta buatan Indonesia gitu. Nah, terus ada lagi cara buat bisa ngedapetin uang di zaman yang serba susah ini. Wow, apakah itu? Nah, jadi mission. Nah, jadi klik di sini. Di sini ada tombol warna hitam gitu ya. Ketika diklik ada mission. Nah, jadi ada warnanya hijau, ini mission. Nah, ketika ngeklik mission, di dalam sini ada mission namanya menu Go gitu ya. Jadi kalau menu Go itu sebetulnya di sini lagi makan di mana nih gitu ya. Jadi intinya ketika kamu lagi ngafe gitu, pasti kan kamu ada bill-nya. Terus kamu pasti lihat menunya gitu. Nah, simple di sini cuman start mission, terus masukin nama restorannya apa, terus masukin tempat makannya apakah kaki lima, cafe atau apa. Oh iya, tips ya, yang makan di warung atau kaki lima kan biasanya nggak dikasih bill tuh. Oh iya. Nah, aku kemarin minta, tolong dong dicatetin apa aja gitu. Terus bukunya aku foto. Jadi intinya biar ketahuan sebenarnya habis berapa di situ. Nah, terus di sini ada tujuan makannya, apa, meeting atau makan sendiri atau apa, foto menunya, foto struknya, sama bayarnya pakai metode apa. Nah, data yang dikolek ini itu tuh buat kita lagi sebetulnya gitu. Jadi bayangin ya, maksudnya kita bikin mission seperti ini, datanya dikolek sama community juga bisa mendapatkan benefitnya nanti. Nah, terus ini untuk yang menunggu, kebetulan aku masih baru 6 dari 100 nih gitu. Wah. Nah, ini angkanya masih kita pelajari apakah 100 ini terlalu banyak apa enggak gitu. Justru itu dia yang kita butuhin dari teman-teman semua. Kita butuh feedback gitu ya. Nah, cuman kalau buat properti udah jalan dan aku udah selesai nih, Win. Iya. Jadi aku udah dapat 50.000 nih dari sini nih. Nah, jadi properti ini sebenarnya pengalamannya tuh gampang banget sih. Jadi jalan ya di sekitar rumah atau di sekitar tempat lari lah gitu. Terus ketemu ada properti yang ada bannernya dijual tuh disewa, langsung foto. Nah, di dalam situ ada pertanyaannya tuh kayak contoh kategori propertinya, apakah tanah atau kos-kosan atau apa gitu ya. Terus jenis propertinya, dijual atau disewa, terus foto-foto, dan itu semua sebenarnya cepet banget gitu. Aku 100 properti kemarin tuh paling nggak nyampe seminggu selesai. Karena sambil iseng, maksudnya nggak emang benar-benar survei gitu. Nah, karena udah selesai, jadi aku udah bisa mendapatkan rewardnya. Jadi di sini aku bisa ngisi claim reward, nanti akan dikasih e-wallet sama Mapit gitu. Nah, jadi siapapun buat teman-teman yang menyelesaikan misi entah menu Go atau properti Go, itu nanti bisa mendapatkan sekarang uang 50.000 setiap kali kalian selesai menyelesaikan misinya gitu. Betul banget. Nah, ini tuh betul-betul menurut aku berguna sih buat kayak kita, guys. Ini tuh cocok banget karena ini kalau mau cari-cari properti atau rumah-rumah yang dijual tadi, itu bisa langsung diklik aja. Ini kurang lebih kayak gini, kelihatan nggak ya? Enggak, tapi aku liatin di sini kok. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita tinggal diklik aja, terus nanti ada
ada apa namanya, informasi-informasinya, ini dijualnya di mana, terus tanggal diambilnya pun itu ada gitu. Jadi kayak oh ini baru nih kayak gitu. Terus bisa langsung kayak oke, aku tertarik sama rumah di wilayah sini, bisa langsung di call juga. Dan gak cuman properti, di sini juga tadi ada Mengo. Nah ini juga cocok banget untuk orang-orang yang emang suka WFH misalnya, WFA misalnya gitu ya, kerja sama teman-teman di kafe atau di mana. Nah ini salah satu hal yang menurutku sangat-sangat bermanfaat sih untuk di era sekarang. Jadi sebenarnya kemarin ada satu success story nih. Jadi betul. tim kita itu kebetulan ada yang mau nikah gitu kan. Oh, Terus dia nyari kontrakan dekat kantor gitu. oke. Nah, kebetulan kan emang rumahku dekat kantor. Jadi aku Oke. kalau misalkan missionnya tuh kemarin aku lakuin di sekitar sini. Nah, dia akhirnya tuh bisa ngelihat banyak properti ya. Ini lagi liatin di peta nih. Jadi banyak properti yang berada di dekat kantor gitu. Dan di situ simple, dia cuma ngeliat ada foto propertinya, oke menarik nih. Terus dia kontak si nomor WA-nya. Oh iya. Ternyata dapat akhirnya. Oh iya, beneran Betul. cocok akhirnya. Cocok. Tuh, Betulan guys. dapat gitu. Tuh. Dan maksudnya betulan dapat itu biasanya kan kalau kita ke website properti gitu ya, itu tuh kayak bingung lah, banyak Oh, iya, banget. benar. Misalkan kayak daerah Kopo gitu ya, banyak banget. Terus dia gitu bingung Koponya di mana. Ini benar-benar langsung di atas petanya tuh langsung tahu Betul. properti itu di situ gitu. Jadi sebenarnya ini kayak ngebikin kalian itu bisa langsung kayak seakan-akan datang ke lokasi gitu ya. Tapi bener-bener update langsung dari community gitu. Karena kan kalau kayak Google Maps kan butuh waktu buat update lagi kan gitu. Nah, terus satu lagi nih Win. Jadi selain tadi bisa mendapatkan uang dari mission ataupun dari challenge yang kamu bikin tadi gitu. Nah, teman-teman juga sebetulnya bisa bikin community sendiri. Ah iya, betul itu. Tuh. Itu Nah, juga. boleh jelasin deh Win, kamu udah bikin community apa belum? Udah aku Oke, udah. bikin community apa Win? Sebetulnya komunitinya lebih ke community yang sama teman-teman yang ada di Mapit juga sih. Jadi bikin grup dalam grup ya? Iya, bikin grup dalam grup kayak gitu. Cuman bener deh kalau misalnya teman-teman mau ikutan bikin community itu gampang banget karena tinggal di sini tinggal tambahin aja, ada di ujung kanan atas. Betul. Nanti teman-teman ada tanda plus kayak gitu, terus nanti ada create community. Udah deh. Teman-teman tinggal bikin community-nya apa. Mungkin karena aku suka MotoGP ya Mas, jadi aku buat aja MotoGP lovers misalnya. Nanti teman-teman bisa kayak invite teman-teman yang suka sama MotoGP untuk join situ. di sini kayak gitu. Terus kalau misalnya MotoGP aku bayangin gini Win, jadi ada di luar nih ketemu sama motor ya. Aku nggak tahu sih, cuman motor yang mirip kayak MotoGP gitu ya. Terus gitu motor, pernah ngeliat motor ini. Iya sih kayak gitu juga bisa. Atau ngeliat kayak misalkan ada orang yang mukanya mirip kayak misalkan sama. Kan ada tuh kan, walaupun beda ya, kita Asia, dia kan bule-bule rata-rata ya. Iya sih bener. Nah terus nanti di sini teman-teman bisa aja langsung kayak create community-nya, menyesuaikan sama kategorinya apa, terus nanti lokasi utama komunitas itu di mana, jumlah anggotanya berapa. Di sini jumlah anggotanya maksimalnya bisa nyampe 2.000 ya Mas. Lebih, nggak ada batasan, nggak kayak di WhatsApp. Ya. Jadi salah satu ini fun fact ya, kenapa kita bikin Mapit Apps? Karena kita punya komunitas jumlahnya berapa Win? 2.550. Nah, di WhatsApp kita mesti bikin beberapa grup tuh, Betul. karena maksimal satu grup itu 1024. Iya betul, 1024. Akhirnya kita bikin aplikasi. Iya, limitnya berdasarkan limit yang ada kita membuatlah sebuah inovasi. Iya, ya, karena itu. kalau di WhatsApp akhirnya kita mesti ngeposting berita itu ke dua grup berbeda gitu. Betul, jadi kayak Lebih deh. Iya, lebih. Karena ada beberapa channel juga. Betul. Sedangkan di sini kan nggak terbatas nih jumlahnya, jadi lumayan banget untuk teman-teman kalau mau ikutan gitu, untuk bikin community sendiri di sini cocok sih, karena ini juga bisa berdasarkan lokasi juga. Jadi kalau misalnya nyari yang di wilayah Bandung itu nanti ketahuan tuh titik-titiknya di mana. Makassar misalnya ketahuan kayak gitu. Ya. Gitu sih. Jadi dengan kalian bikin community, akhirnya kalian bisa punya satu cluster grup tersendiri. Betul. Kalian bisa ngobrol yang benar-benar relate sama community kalian sendiri gitu. Dan sebetulnya salah satu kita udah tahu ya, misalnya kita hidup di era sosial media yang luar biasa ya. Aku sendiri ngerasa kalau aku tuh berubah ya, maksudnya brand road tuh nyata banget gitu. Jadi kalau coba deh teman-teman bayangin kalau misalnya lagi nonton YouTube atau nonton TikTok gitu ya, cepet banget kita pengen nge-scroll gitu. Kayak gemes, kenapa sih ini lama banget gitu ya. Scroll lagi gitu. Nah itu tuh sebenarnya brand road tuh bener ada gitu. Dan aku pun juga seperti kayak merasakan ada seperti itu. Dan aplikasi ini sebetulnya mungkin bisa menjadi alternatif lah gitu ya. Karena sebenarnya ini betul-betul kayak bisa
apa ya, menceritakan lah di sekitar kita tuh ada story apa aja sih dari community, dari teman-teman kita yang tergabung di aplikasi ini gitu, dan informasinya valid karena langsung diambil dari si lokasi tersebut gitu. Nah, Itu. mungkin apa buat aplikasi, jadi tadi udah kita jelasin gimana cara pakainya, terus udah gitu gimana buat ngikutin challenge yang kita buat gitu, termasuk juga buat apa menyelesaikan mission-mission yang ada juga gitu. Nah, buat teman-teman yang bingung gitu, boleh lah selain like gitu and share, boleh juga apa komen di bawah gitu kalau misalkan kalian tertarik pakai aplikasi ini gitu, atau misalkan kalian pengen untuk explore gitu. Betul. Kita sangat menerima feedback ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang udah pakai nih, terus udah ngerasain experience-nya seperti apa, tapi ternyata ada beberapa feedback, itu boleh banget untuk langsung dihubungi aja. Justru itu yang kita butuh. Iya, betul. Itu yang Kita kita sangat butuh itu. Karena feedback itu sangat bagus untuk perkembangan aplikasi kita gitu. Jadi ini boleh nanti ngomen untuk kasih tahu kita di kolom komentar, atau mungkin mau hubungin langsung ke Instagramnya Mapit atau ke kontak personnya Mapit juga, itu boleh banget. Kayak gitu. Cuman jangan lupa untuk di-download ya. Download aplikasinya karena itu udah tersedia di 2 platform, dari iOS dan juga Android. Itu udah bisa di-download. Tunggu apa lagi? Betul. Oke, kalau gitu makasih banyak Kak Wina buat jadi Kak sekarang. Jadi Wina, Kak, Teh, Mbak. Semua gado-gado. Jadi makasih ya buat hari ini. Harapannya dari sini teman-teman jadi tahu dan aware dan langsung explore sendiri, langsung experiencing sendiri. Oke, kalau gitu sampai ketemu di Connected Talks berikutnya. Dadah. Terima kasih banyak.